Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan membicarakan kelanjutan dari masa depan seorang pelatih, arsitek tim nasional Indonesia khususnya di tim senior. Siapa lagi kalau bukan Mr. Sin atau STY yang pada kemarin sudah dipastikan, diresmikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa pelatih asal Korea ini bisa berlanjut di dalam perpanjangan kontrak, dan itu sudah sah. Erick sudah mengatakan paling tidak 6 bulan ya dari masa kontrak dia selesai, karena Sintayong ini sesuai kontrak itu dia akan berakhir pada akhir Desember 2023. Nah, dalam masa akhir ini Erick ingin memperpanjang 6 bulan ke depan dulu ya, sementara berarti sampai pada bulan Juni. Ya, kalau di Desember itu sampai pada bulan Juni 2024. STY harus menyelesaikan dulu putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar pada Januari dan Februari 2024. Ini Piala Asia. Ya, sebenarnya berlangsung pada 2023, tapi karena Qatar yang terpilih memilih di musim yang baik, cuaca yang baik, maka di bulan Januari dan Februari itulah putaran final Piala Asia berlangsung, di mana Indonesia ikut ambil bagian setelah STY membawa tim kita itu lolos dari babak kualifikasi di Kuwait saat itu. Kita juga bersama dengan Jordania dan Nepal, dan kita menjadi runner up terbaik di salah satu runner up. Ada 5 yang terpilih jadi runner up terbaik dan kita masuk di sana. Nah, disinilah tugas utama bagi STY akan dilihat oleh Erick Thohir bersama dengan seluruh exco, dan nantinya akan melakukan rapat jika ada perpanjangan opsi selanjutnya. Jadi STY harus bisa melakukan tugas dia ya untuk membesut Mark Klok dan kawan-kawan ini. Nah, Erick merasa yakin dengan seorang STY karena STY ketika diberi tantangan ini sudah mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk lolos dari grup. Ya, memang chance-nya atau peluang 50-50, dan Erick menyukai ini. Ini baru top, kata Erick. Ini baru bagus, seorang pelatih yang optimis. Dan ketika mendengar pernyataan bahwa STY ingin lolos, nah, Erick ingin melihat itu. Ya, ketika Indonesia lolos dari penyisian fase grup, di mana kita berada di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan juga dengan Vietnam, maka Erick akan langsung untuk memperpanjang opsi bagi Sintayong, mungkin ada 3 tahun ke depan lagi ya bagi seorang STY, walaupun banyak yang mengatakan kalau perlu tambah sampai 5 tahun lah. Tetapi tentunya akan step by step Erick akan melihat ini perkembangan ke depan. Ya, kalau performa pun baik ya, walaupun mungkin kita gagal di fase grup, tapi kalau dilihat memang kita bagus ya dalam penampilan kita. Ya, katakanlah kita bisa bermain ada 1 menang 1 imbang ataupun 1 kalah atau 3 kali imbang di grup, dan perkembangannya baik, tentunya akan dipertimbangkan juga oleh Erick. Bukan serta-merta begitu pada habis Juni yang selesai, tidak. Karena di mata Erick Thohir dan juga apalagi dengan Presiden Jokowi bahwa ini pelatih yang bagus. Karena Anda teman-teman bisa lihat ketika selesai menghadapi Argentina, walaupun kita kalah dengan 0-2 di GBK 19 Juni yang lalu, Presiden turun ke bawah untuk menyelami 1 demi 1 pemain Indonesia termasuk Coach Sin. Dan Presiden Jokowi memberikan acungan jempol, 2 jempol bahkan, bukan 1 jempol terhadap Sin. Dan ini sudah menjadi sinyal bahwa Presiden juga menyukai seorang pelatih Sintayong dan dilihat oleh Erick Thohir. Makanya ini hanya opsi sementara 6 bulan ini yang diberikan oleh Erick Thohir, karena masih ada tugas bagi STY untuk menyelesaikan misi dia untuk membawa Indonesia itu lolos dari fase grup. Memang ini misi yang berat. Ya, kita tahu semua. Ini grup yang sulit karena ada 2 tim kuat paling tidak di sana. Jepang langganan Piala Dunia, dan juga ada Irak yang menjadi kekuatan dari Asia Barat. Belum lagi ada Vietnam yang menjadi musuh bebuyutan kita saat ini, yang memang seakan sulit untuk kita kalahkan untuk bicara di level tim senior. Dan ini saatnya bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam. Ketika kita sudah memiliki tim yang kuat, tim yang tangguh, dan itu sudah terlihat saat menghadapi Palestina dan menghadapi Argentina.
Karena di bawah STY ya dalam 11 pertandingan sebelumnya kita tidak kalah. Ya. Dan kita hanya kalah lawan Argentina. Ya. Setelah kita menyelesaikan 13 laga, karena laga ke-12 melawan Palestina dan laga 13 melawan Argentina baru kita tumbang, tapi kita tumbang dari tim juara dunia, tim peringkat 1 FIFA. Nah, jadi saya pikir sementara selamat buat STY yang sudah disodorkan kontrak perpanjangan ya, oleh Ketua Umum Erick Thohir, dan saya pikir tidak perlu khawatir karena masa depan STY itu dijamin. Erick Thohir seorang profesional yang ingin melihat ini. Tentunya banyak yang mengatakan kenapa tidak langsung aja untuk kasih 2 tahun, 3 tahun ya untuk STY ke depan. Tapi Erick akan melihat ini satu-satu ke depan. Makanya dia sudah menulis sampai bulan Juni dulu untuk melihat perkembangan ini, baru dievaluasi untuk bisa diperpanjang lagi. Ya karena opsi bagi STY ya itu saya bilang tadi, itu masih 2-3 tahun ke depan itu masih banyak. Kesempatan itu akan diberikan apalagi dia lolos. Saya yakin dan percaya bahwa Erick Thohir akan menempatkan dia pada posisi yang baik karena sekarang STY ini dikhususkan. Kalau tadinya kan dia akan membenahi atau menangani tim U23 dan tim senior, tapi sekarang langsung fokus di senior. Ya, tim U23 diambil alih oleh Indra Safri, ya, yang sebelumnya kemarin itu menangani tim U22 di SEA Games dan kita bisa meraih medali emas setelah menunggu begitu lama ya, 32 tahun sejak di Manila 1991 dan akhirnya di Kamboja kemarin kita bisa mendapatkan itu. Jadi akhirnya ada pertukaran, coach Indra Safri itu harus menangani tim U23 yang nantinya di Agustus ada Piala AFF U23, ada persiapan di China, di Hangzhou untuk Asian Games untuk U23 juga. Ada AFC U23 nantinya, kualifikasi di mana kita bisa menjadi salah satu host tuan rumah. Itu yang untuk tim muda, tim U23. Nah, tim senior, STY sudah memulai itu pada bulan Oktober nantinya untuk bisa menangani tim nasional senior dalam babak putaran pertama. Ya, ini kualifikasi Piala Dunia 2026 dan saya sudah bahas kemarin di konten video saya sebelumnya, kita akan menghadapi lawan-lawan di antaranya ada Guam, Kamboja, ada Laos, banyak lah yang kita akan dapatkan termasuk Timur Leste, Brunei, Darussalam, dan kesempatan untuk bisa lolos. Saya pikir STY bisa membawa tim ini untuk maju ke putaran kedua. Kalau melihat dari calon lawan-lawan kita, tim unseeded yang ada karena kita kan di-seeded di pot 4 kita berada. Jadi kalau kita masuk ke putaran kedua, ini udah bagus dan kita akan fokus lagi di sana di bulan November kalau masuk di putaran kedua dan kita bisa terus sampai tahun depan. Kita bisa punya peluang lolos ke putaran ketiga karena di aturannya di AFC kalau tim yang sudah masuk ke putaran ketiga secara otomatis itu langsung lolos ke Piala Asia untuk next nantinya. Jadi itu yang menjadi misi bagi STY untuk tampil bagus bersama dengan tim senior sambil mempersiapkan tim yang lebih baik untuk di Piala Asia putaran final di Qatar. Makanya akan ada penambahan pemain-pemain naturalisasi yang kuat untuk jangka pendek ini dan itu sudah disetujui oleh Erick. Bahkan STY mungkin akan diberikan tugas untuk berkeliling Eropa mencari pemain-pemain grade A yang bagus. Kalau kita punya ada paling tidak 4 aja tambahan untuk itu, kita akan segani di Asia. Kita akan menjadi tim yang sangat kuat. Apalagi untuk posisi lini serang kita yang dirasa agak kurang. Perlu ada tambah mungkin 1-2 pemain di sana. Di belakang 1 juga. Yang kita tidak tahu apakah gelandang juga kita perlu karena kita akan tunggu pemain-pemain ini. Ilyas Al-Haf juga akan bisa bermain dari Almere City. Ya, kita Atom Haye yang ada. Banyaklah pemain-pemain. Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, ya. Ada Jairo Riedewald. Itu semua nama-nama yang berada di level grade A. Semua akan ditentukan oleh STY dan Erick Thohir dalam persiapan untuk bisa menjadikan tim nasional kita tim yang tangguh dan bisa berbicara banyak di Asia. Karena itu kan yang menjadi misi bagi Erick Thohir. Kita sudah harus berbicara di Asia. Bahkan coba mengintip peluang, siapa tahu punya kans untuk lolos di Piala Dunia 2026. Walaupun target sesungguhnya adalah di 2038 bagi Erick Thohir. Tapi ya kita lihat. Ya, karena dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Dengan jatah Asia ada 8, bahkan memungkinkan jatah Asia bisa menjadi 9. Kalau bisa ikut di playoff dengan salah satu negara dari konfederasi yang lain yang ditentukan oleh FIFA yang akan dihadapi oleh
salah satu tim Asia. Tapi kalau 8 tim secara otomatis sudah lolos ya di jatah Asia. Jadi kalau Indonesia bisa terus melengah sampai putaran ketiga dan kita juga tampil baik di putaran ketiga untuk bertarung di next round, wah, peluang kita untuk lolos terbuka. Ya, tapi perlu perjuangan memang. Ini tidak mudah, tidak gampang. Ya, dan itu menjadi sekali lagi tugas yang berat bagi seorang STY ya, di saat dia membesut menangani tim nasional senior kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.